Ya, shalom teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat-sangat luar biasa dari seorang ibu yang dulunya dia adalah seorang muslim, tetapi sekarang dia sudah percaya dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, ibu ini akan menceritakan bagaimana dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan cara yang unik dan ajaib. Seperti apa kesaksiannya? Simak video berikut ini. Ya, sebelumnya shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan kalau saat malam hari ini dari tadi pagi sampai sekarang kami dipercaya untuk melayani di tempat ini. Terima kasih Romo yang sudah mempercayakan kehidupan kami untuk membagikan cerita. Ini malah jadi saya duluan ya. Oh iya gitu, oke. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, perjalanan hidup saya sampai detik ini. Yang dikatakan Romo tadi, memang benar saya latar belakang dari Muslim. Saya ikut Tuhan Yesus memang ada lantaran dari yang dulu pacar saya. Tapi, iya. Saat itu saya memang dikenalkan oleh beliau, tapi dia tidak memaksa, kamu harus jadi orang Kristen, enggak. Karena kalau saya dipaksa, pasti saya... Orang Jawa bilang saya mbanggel gitu ya. Saya nggak mau kalau dipaksa-paksa. Ya kita jalani dulu aja perjalanan cinta kita kan gitu. Ya, terus seiring berjalannya waktu, akhirnya bahasa itu kan penginjilan gitu kan ya. Yang saya tahu itu penginjilan. Saya diinjili, saya dikenalkan sama Tuhan Yesus. Akhirnya saya tertarik nih untuk ngikut. Gimana sih ke gereja? Gimana sih jadi anak Tuhan kan seperti itu. Akhirnya saya tertarik dan jadilah pacar saya resmi tuh. Akhirnya seiring waktu kita pacaran, selama saya pacaran tidak ada sukacitanya, babar blas. Tidak ada sukacita, adanya itu marah, kecewa, satu lagi takut. Takut karena apa? Kalau kita mau keluar, kita mau dinner gitu kan, kita mau pacaran gitu. Itu enggak bisa Bu, malam minggu wah dia masih ini pelayanan, bilangnya mau latihan, besok ada pelayanan. Jadi kita jarang malam mingguan. Selain itu ada rasa takut. Kenapa rasa takut? Ya itu tadi diceritakan karena beliaunya ini ternyata mafia saat itu. Kalau kita keluar mau makan gitu, kok selalu ngajaknya itu di pojok gitu kan? Iki ngopo sih saya kan gitu. Ngopo kok selalu mintanya itu ndelik gitu kan, ngumpet gitu. Ternyata diceritakan dia sambil mengawasi siapa yang keluar masuk gitu. Nanti daripada aku ketangkep duluan, mending yang tak lihat itu mencurigakan, harus saya tangkap duluan gitu. Prinsipnya seperti itu dulu. Terus berjalannya waktu sampai kita itu tunangan, masih seperti itu yang saya terima. Tapi anehnya itu di dalam hati saya, padahal dulu waktu belum kenal itu kan kalau pacaran, punya pacar, dia nyakitin saya harus bisa nyakitin dia yang lebih lagi gitu kan, prinsip saya dulu seperti itu. Tapi anehnya Tuhan, setelah saya kenal beliau ini, jadi pacar kok disakitin gini, tapi kok ngopo aku kok nggak bisa bales gitu. Saya kok nggak mau bales gitu, aneh kan gitu ya. Kok aneh saya kok nggak bisa bales, dia perlakukan saya seperti ini. Apalagi sudah soal cewek, saya paling nggak bisa itu. Wes diduain, diselingkuhin, paling nggak bisa. Padahal itu ya, cuman kok ini anehnya kok saya nggak bisa bales gitu. Saya masih dalam keraguan waktu itu, masih aneh gitu loh, bagi saya kok aneh gitu. Terus akhirnya kita singkat cerita kita nikah, masih seperti itu sampai kita punya anak pun masih seperti itu. Hari-hari saya menyedihkan, hari-hari saya sangat memprihatinkan dan saat itu saya nggak berani bilang atau curhat ke mama saya atau ibu saya, karena apa? Kami sudah komitmen untuk berumah tangga, jadi nenek masalah ya sebisa mungkin kami selesaikan secara kekeluargaan dulu, nggak mau yang lain denger gitu kan. Akhirnya sampai kita punya anak, jadi kalau malam itu dia pergi jam 6, pulang nanti jam 5 atau jam 4, sudah dalam keadaan tidak sadar. Pas ada suatu hari pulang dalam keadaan tidak sadar, tidur di depan garasi. Pernah saat itu tuh ada keluar darah, nggak tahu, pikir saya itu dia habis kelahi atau apa berantem gitu sama temen. Saya belum bisa nanya karena kondisinya kan belum sadar gitu kan ya. Akhirnya
ganti hari saya baru bisa ngobrol. Nek misalkan dia habis kelahi atau apa namanya itu ya, berkelahi itu, berantem, kan saya bisa nih periksain dia atau apa, atau ada kesalahan di badannya atau apa. Itu waktu itu keluar apa, darah, keluar darah sampai dirubung semut itu waktu itu. Terus anak saya tuh lihat, mungkin 3 tahun ya Pak, 3 tahun atau berapa, dia tuh udah gini, "Mah, itu kenapa Papa kok ada darahnya?" Saya mau jawab apa gitu kan, dalam kebingungan gitu sambil sedih gitu. Akhirnya singkat cerita, saya itu berhari-hari hanya nggak bisa doa ya. Waktu itu saya tuh ngomong wae susah gitu loh, apalagi doa sing muluk-muluk saya nggak bisa karena saya awam gitu kan. Ngomongnya saya hanya dengan hancur hati, bener-bener dengan perasaan yang ini loh Tuhan, aku tuh dibawa ke sini, yang saya harapkan itu saya dapat perhatian, apalagi dia itu anak pendeta kok kayak gini Tuhan, kan gitu ya. Ini apa gitu kan. Akhirnya saya tuh tiap hari hanya doa, Tuhan tolong sadarkan dia, buat dia bertobat. Wes, itu aja. Dan itu pun saya doakan kalau dia pergi, saya ini raba bantal yang buat dia tidur gitu kan. Yang buat dia tidur itu tak kekep, tak buat doa gitu. Tuhan tolong, Tuhan tolong sadarkan dia, buat dia sadar, buat dia bertobat. Dah, itu aja intinya, karena saya nggak pandai berdoa. Akhirnya ya suatu saat di titik dimana singkat cerita kita saya sudah benar-benar angkat tangan, sudah nggak kuat. Satu yang saya pegang selalu Mama kasih nasihat, dan saya yang pegang apa yang sudah disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Lah itu, aduh berat di sini, saya mau minta cerai itu nggak bisa. Aduh, saya berat sekali di sini. Akhirnya doa saya yang terakhir gini, Tuhan, aku udah pasrah, aku udah nggak kuat, aku udah nggak mau lagi ngalamin hal-hal seperti ini. Nek memang Tuhan kehendaki, tolong angkat saya besok pagi. Jangan sampai saya lihat matahari terbit lagi. Saya sudah sampai ekstrim seperti itu doanya, karena benar-benar sudah nggak bisa lagi gitu kan. Nah saat itu ternyata pas bareng, nggak tahu pas barengan atau rencana Tuhan, jalan Tuhan, beliaunya ini ternyata pergi 3 hari. Saya pikir beliaunya ini pergi menghadiri seminar Balai POM, kan dulu sering ada undangan itu kan di Balai POM itu biasanya 3 hari, nek luar kota sampai 3 hari gitu. Tak pikir itu, ternyata tidak. Dia kesasar di apa namanya rumah doa, ya nggak tahu loh, wong Kristen orang ngerti omah doa, saya kan gitu, itu aneh gitu. Akhirnya dia tuh dibawa Tuhan ke suatu tempat itu tadi, ternyata di tempat doa, dan dia ternyata di situ semedi semedi dioperasi Tuhan gitu kan cerita-ceritanya. Nah di saat itu juga hati saya itu juga hanya begini, ini dia kemana? Saya juga secara manusia khawatir, dan temannya bilang, Mbak, Aa gitu kan, kalau manggil kan Aa gitu kan, Aa lagi semedi. Pikir saya juga cuman guyonan, ternyata beneran dia lagi di Bukit Getsemani, Getsemani itu kan. Nah akhirnya di situ doa yang tadi saya naikkan ke Tuhan akhirnya kok tidak dikabulkan. Saya mintanya, wis angkat aja Tuhan. Ternyata saya masih dikasih kesempatan, dan waktu itu saya dikasih kesempatan, saya pengen ketemu dia, saya pengen peluk dia Tuhan, aku nggak mau kehilangan dia. Ternyata kan hati saya nggak bisa dibohongi. Seperti itu. Akhirnya temennya suruh jemput di hari yang ketiga itu, saya langsung bilang, Nik, aku mau ikut jemput Aa. Di mana dia? Dia di Ungaran. Oke, ayo kita berangkat. Saya bawa anak, saya berangkat ke sana. Akhirnya, Nik, tapi aku pesen ya, nanti kamu keluar, aku di mobil, kamu jangan bilang-bilang sama Aa, nek aku ikut. Ya Mbak, siap gitu kan. Akhirnya dia dengan rasa, karena 3 hari 3 malam itu ternyata puasa. Ternyata digerakkan Tuhan untuk puasa. Akhirnya bawa tas itu, dia keluar sambil sempoyongan gitu, tapi sempoyongannya karena lapar ya, nggak karena kolab lagi itu dek sempoyongan. Saya udah pengen, saya sudah nggak ini ya, hati saya sudah nggak sabar untuk meluk dia gitu kan. Akhirnya tak sabar-sabar, saya hanya buka jendela dikit gitu di mobil. Akhirnya dia buka di pintu mobil belakang, ada saya sama si anak. Wah langsung itu suasana haru ada di
saat itu juga, dan saya mau peluk dia, saya mau mengampuni dia, walaupun di sini sebenarnya masih jengkel nih, dari awal juga masih jengkel, tapi itu sudah dilunturkan semua sama Tuhan. Aneh gitu kan. Akhirnya saya peluk, saya cium dia sampai ini sujud di sini di mobil itu, sambil anak saya juga ikut nangis, padahal belum tahu kan ini kenapa mama sama papa, tapi ternyata dia juga merasakan keharuan di situ. Dia kami berpelukan bertiga. Nah, si Nick yang temennya ini tadi ikut-ikutan nangis ternyata setelah tahu cerita. Mbak, kamu kok bisa seperti itu? Kamu kok maksudnya kamu kok mampu? Dia kan juga orang seberang gitu kan. Ya singkat cerita, kami cerita-cerita begini-begini, kok kamu bisa Mbak, kamu gini. Yuk, ini hanya kekuatan dari Tuhan, saya gitu. Ini kalau tidak dari Tuhan Yesus, aku mungkin yura isonik, aku kan gitu. Ya itulah singkat cerita dari perjalanan cinta kami hingga saat ini, dan kami berkomitmen untuk bersatu hati lebih lagi dalam melayani pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan, gas kita lakukan, gitu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, teman-teman sekalian, kesaksian ibu ini sungguh-sungguh luar biasa ya. Kesaksian ini menjadi bukti nyata kasih karunia Tuhan yang melimpah. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus bekerja dengan cara-cara yang ajaib dan luar biasa. Cinta kasihnya melampaui segala perbedaan agama maupun budaya. Ya, ia menarik hati ibu ini kepadanya melalui kasih dan perbuatan nyata. Jadi, poin pentingnya saudara, Tuhan Yesus mengasihi semua orang ya, tanpa memandang latar belakang agama. Kasihnya adalah kasih yang menyelamatkan dan mengubah hidup. Roh Kudus bekerja dengan cara yang ajaib dan tak terduga, teman-teman ya. Ia mampu menjangkau hati manusia dan mengubahkan. Perbedaan agama bukanlah penghalang bagi kita untuk berbagi kasih dan kesaksian tentang Yesus Kristus. Kita semua adalah satu dalam Kristus. Kesaksian ibu ini menjadi teladan bagi kita untuk berani bersaksi dan berbagi kasih Tuhan Yesus dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi saudara, mari sama-sama kita mendoakan ibu ini dan keluarganya agar mereka semakin bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan Yesus. Semoga kesaksian ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.